Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mulyana SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Provinsi DKI Jakarta, dengan fasilitator Bapak Mahmun Zulkifli SPD MSI dan pengajar praktik Ibu Umi Widayati SPD. Kali ini saya akan menyampaikan sesi aksi nyata modul 2.3 praktik coaching untuk supervisi akademik yang akan berkolaborasi bersama Ibu Sri Utami SPD, guru kelas 5 SDN Pademangan Barat 09 selaku coach. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik ini adalah CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Adapun tahapan yang dilakukan pada kegiatan supervisi akademik dengan prinsip coaching melalui tahapan berikut. Pertama, praobservasi. Dilakukan percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Berikutnya tahapan observasi. CGP sebagai supervisor melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat dan membuat catatan lembar observasi. Dan tahapan terakhir, pasca observasi. Kegiatan pemberian umpan balik berbasis coaching, refleksi, dan kalibrasi. Berikut percakapan praobservasi pada kegiatan coaching untuk supervisi akademik bersama Ibu Sri Utami, guru kelas 5 SDN Pademangan Barat 09. Baik, Bu Sri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu Sri? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Jadi begini, Bu Sri, saya ingin berbincang dengan Ibu terkait kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan hari ini. Ya. Kalau boleh saya tahu, mata pelajaran apa yang akan Ibu sampaikan pada observasi hari ini? Hari ini saya mengajar tema 9. Untuk mata pelajarannya, yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua muatan pelajaran IPA. Jadi ada 2 muatan pelajaran yang akan Ibu lakukan observasi hari ini ya, Bu ya? Iya, betul. Baik. Kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu ajarkan pada observasi hari ini, Bu? Untuk pelajaran bahasa, saya ingin siswa dapat menuliskan isi dari iklan. Siswa juga bisa mengkomunikasikan isi dari iklan. Untuk pelajaran IPA-nya, saya ingin siswa menuliskan pengertian dari zat tunggal, pengertian dari zat campuran, dan juga saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Oke, baik. Kira-kira apa saja persiapan yang sudah Ibu lakukan atau Ibu persiapkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Bu? Untuk persiapannya, pertama saya membuat RPP, kemudian saya membuat media pembelajaran. Medianya saya gunakan gambar, video pembelajaran, benda-benda konkret seperti gula, garam yang termasuk zat tunggal ya, air, tepung terigu, minyak, dan kopi. Jadi arahnya kita mungkin pembelajaran Ibu yang hari ini Ibu lakukan itu ke arah praktik gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai dari kegiatan pembelajaran Ibu hari ini itu apa, Bu? Saya ingin siswa saya belajar lebih bersosialisasi dengan teman. Kerjasamanya juga ingin saya lihat bagaimana kerjasama siswa itu dengan teman-temannya, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, dan bagaimana bisa menyampaikan apa yang sudah dia dapat dari kelompoknya. Oke. Jadi Ibu ingin melihat dari segi aspek sosialnya ya, Bu ya? Iya. Kolaborasi di antara para siswa yang ada di kelas Ibu. Baik Ibu,
berkaitan dengan materi hari ini ya Bu ya, adakah hal yang menurut Ibu dianggap terasa sulit mungkin ya? Baik dari segi materinya mungkin atau dari segi karakter siswanya gitu Bu. Untuk karakter siswa di kelas saya itu beragam ya Pak. Ada yang siswa itu cepat menangkap pelajaran, cepat pintar gitu maksudnya, cepat tahu. Ada juga yang lambat menangkap pelajarannya, gitu. Yang sedang-sedang saja gitu. Jadi memang yang namanya siswa kan berbagai karakter ya Ibu, berbagai kemampuannya memang tidak bisa disamaratakan itu ya Bu ya. Iya. Dari segi media pembelajaran barangkali Ibu ada tidak misalkan Ibu menentukan media yang tepat untuk apa tuh kemampuan siswa yang berbeda-beda itu kira-kira Ibu bisa nggak? Karena siswa saya itu beragam ya Pak kemampuannya, maka saya membuat media pembelajaran yang beragam pula, sesuai dengan kemampuan siswa. Oke, jadi media pembelajarannya pun disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan siswa ya Bu ya. Baik Ibu. Berikutnya Ibu, berkaitan dengan keadaan siswa yang berbeda kemampuannya tadi itu ya Bu ya. Kira-kira Ibu punya strategi tidak untuk mengantisipasi perbedaan kemampuan siswa yang ada di kelas Ibu tersebut? Untuk mengantisipasi saya buatkan kelompok. Untuk siswa yang gaya belajarnya senang dengan membaca, saya buat kelompok sendiri. Untuk siswa yang gaya belajarnya senang dengan visual, saya tambahkan dengan gambar-gambar. Untuk siswa yang senang praktek atau kinestetik ya, saya gunakan media percobaan atau praktek. Oke, jadi Ibu mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan siswa, berdasarkan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa gitu ya. Ada yang apa tadi Ibu bilang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik juga gitu ya Bu ya. Jadi pada pembelajaran ini saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses. Artinya pada saat proses pembelajaran tersebut saya membedakan kemampuan belajar siswa berdasarkan gaya belajar. Oke, baik. Mungkin itu saja barangkali Ibu ya yang pembicaraan kita hari ini. Semoga pada saat nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, apa yang ingin Ibu kembangkan itu bisa tercapai. Dan mohon maaf Ibu, nanti mungkin saya ikut dalam kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran di kelas Ibu ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan Ibu berjalan lancar dan sampai bertemu di kelas nanti ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Tetap semangat ya Bu ya. Semangat. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih anak-anak yang hebat. Hari ini kita akan belajar tema 9, lingkungan sahabat kita. Ya. Sebelum belajar, Ibu akan absen dulu. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Bu. Ya. Iya. Iya. Ya. Ya, berarti ada mahasiswa yang tidak hadir. Ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Ya, berdoa. Bentar. Ya, berdoa dipimpin oleh saya. Silakan saya. Mari teman-teman sebelum kita belajar kita berdoa mulai.
belajar tentang, ingat lagi ya, ini tentang apa nih? Ini tentang apa? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada apa saja? Produksi, distribusi, Nah, sekarang kita saksikan video pembelajaran untuk hari ini ya. Untuk pelajaran IPA kita akan belajar ya tunggal dan campuran. Tidak setunggal, apa saja benda-benda di lingkungan kita yang termasuk benda setunggal, mari kita pelajari bersama-sama. Tadi di sini ada gambar. Nah, kemarin Ibu sudah menugaskan kalian untuk membawa bahan dan alat untuk melakukan percobaan pada hari ini. Hari ini kita akan melakukan percobaan dan membuktikan zat campuran heterogen dan zat campuran yang homogen dan heterogen. Ya, di video anak-anak bisa lihat, perhatikan berbagai gambar yang termasuk dalam zat tunggal. Apa saja yang termasuk dalam zat tunggal? Siapa mau jawab? Dan yang termasuk zat tunggal? Air. Andre? Gula. Rinja? Madu pacaran. Nur? Garam. Ya, ini termasuk dalam zat tunggal. Ya. Anak-anak bawa bahannya. Bawa. Bir emas 24 karat, gula dan garam. Ini adalah contoh-contoh gambar benda yang termasuk dalam zat tunggal. Zat tunggal itu mendapatkan campuran apapun, jadi ada air, ada emas 24 karat. Ya, zat tunggal itu artinya belum mendapatkan campuran apapun ya, belum ada campuran apa-apa. Jadi masih zat tunggal. Gula dan garam. Apakah yang dimaksud dengan zat tunggal? Perlu ketahui nih, apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari satu jenis molekul saja dan tidak ada campuran apapun. Itu yang namanya zat tunggal. Sedangkan campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal lain. Campuran itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu campuran homogen dan heterogen? Yuk kita pelajari lebih jelas. Campuran homogen Ya, Nana, sekarang kita langsung saja ke percobaan ya. Kalian sudah membawa bahan-bahannya. Untuk kemarin Ibu sudah membagi kelompok. Untuk kelompok yang anak-anak sukanya belajar dengan cara audio, tunjuk tangan. Ya, ini berarti kelompok yang suka belajarnya dengan cara audio ya, suka mendengar. Dan ada juga kelompok anak-anak yang suka belajarnya dengan cara senangnya ada gambar-gambar. Tunjuk tangan. Nah, ini termasuk kelompok visual ya, yang seperti ini. Terus tangannya untuk kelompok berikutnya yang sukanya praktek. Ya, ini kinestik, kelompok kinestik. Ya, nanti kalian semuanya ikut praktek. Tugasnya ikut bedakan. Ini nanti hasilnya membacakan, yang ini membacakan dengan disertai gambar, yang ini juga mempresentasikan dengan tulisan dan praktek di depan. Ya, bisa kita mulai dari sekarang anak-anak membuat campuran homogen. Satu dulu campuran homogen masing-masing. Campuran homogen dikeluarkan bahannya homogen saja Pak. Yang homogen dulu ya. Yang homogen dulu. Air dengan gula boleh, air dengan garam boleh. Ada yang tepung boleh, Bu? Air tepung nanti kan kita ya. Air sirup juga termasuk homogen. Silakan dipraktekkan, dicoba apakah benar termasuk campuran homogen air dengan
heterogen. Contohnya air dengan minyak. Ya, siapa yang bawa minyak? Minyak goreng oh, tadi ada yang bawa nih. Nah, ini minyak goreng ya. Termasuk campuran yang heterogen atau homogen? Ya, kalau dibuka heterogen. Nanti kita coba betul atau tidak ya. Nanti dicampur dengan air, apakah dia akan tercampur rata atau tetap bisa? Ya, kalau bisa nanti kita buktikan bahwa ini adalah gas campuran heterogen. Apalagi air dengan kopi. Ya, siapa pernah buat kopi? Ini mau kopi nih. Nah, ya, di rumah pernah buat kopi? Ini nanti kita praktekkan ya. Kanan. Yang ibu suruh bawa lagi tepung ya. Tepung juga termasuk homogen atau heterogen? Tepung. Campuran homogen atau heterogen kalau tepung? Nah, tepung dengan air nanti akan kita campur. Apakah dia termasuk campuran homogen atau heterogen? Ya, kalau dia bisa tercampur rata, tidak ada endapan, itu artinya campuran heterogen. Kalau bisa tercampur rata, namanya campuran homogen. Ya, kita coba ya. Yang sudah membawa bahan silakan dipraktekkan. Tunjukkan campuran homogen dan heterogennya. Ya. Diaduk, diaduk. Ya, perhatikan sudah mengendap apa belum? Sudah. Sudah. Jadi kesimpulannya apa? Ya. Nah, jadi termasuk campuran homogen. Termasuk campuran apa? Ya, udah. Campuran heterogen. Sudah dicampur, diaduk. Nah, sampai larut. Gak apa-apa, gulang juga termasuk zat tunggal. Jadi homogen. Nah, kamu aduk terus. Apakah masih bisa larut semua, bisa tercampur dengan sempurna atau tidak? Ya, lama-lama gulanya larut ya. Dan
Dari percobaan momok kami yang termasuk campuran homogen adalah air gula, air sirup, dan air garam. Dan yang termasuk campuran nitrogen adalah air minyak, air pasir, dan air kopi. Ya. Terima kasih dan mari tepuk tangan untuk kelompok Aryo. Berikutnya dari kelompok Wiswa. akan membuat campuran homogen dan campuran heterogen. Silakan. Pertama, apa yang kalian buat dulu? Ya. Sini buka. Boleh Kan ya? Nah, ini gulanya. Berikut adalah campuran air dengan gula. Semua udah dituangin airnya. Lanjut dengan kompor. Gulanya kenceng, guys. Diaduk. Dilem dulu sampai bersih. Pasir, kamu boleh buat campuran homogen satu lagi. Ya. Ini air dulu ya. Nah, ini air garam. Berikut adalah campuran homogen. Air dengan gula. Apa disebut homogen? Karena zat penyusunnya tercampur dengan sempurna. Itu. Ini adalah apa? Ini adalah campuran homogen air dengan garam. Apa disebut homogen? Karena zat penyusunnya tercampur dengan sempurna. Sekarang membuat yang heterogen. Nah, boleh 12 boleh. Ya, sedikit aja. Ya. Berikan kesimpulan untuk hasil percobaan dari kelompok estetik. Dari hasil percobaan kelompok A termasuk campuran homogen adalah air dan gula dengan air dan garam. Yang termasuk campuran heterogen adalah air minyak dan air tepung. Apa disebut heterogen? Karena zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Ya, karena jadinya tidak sempurna. Untuk yang tepung termasuk Heterogen. karena Zat penyusunnya juga tidak tercampur sempurna. ya, terima kasih untuk kelompok kinestetik. Tepuk tangan semuanya. Boleh dibalik juga. Baiklah, hari ini anak-anak sudah belajar apa saja nih? Kita akan merefleksikan. Anak-anak hari ini sudah belajar apa saja
teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak pulang dengan tertib, ya, jangan pakai langsung pulang ke rumah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri. Gimana kabarnya, sehat? Saya cerah, pasti sehat ya Bu Sri ya. Ini mohon maaf ya Bu Sri ya, ini saya kembali lagi mengganggu Ibu, aktivitas Ibu. Setelah kemarin kita melakukan kegiatan observasi, saya juga ikut masuk di ruangan Ibu melakukan kegiatan observasi. Nah, alhamdulillah kita sudah lakukan itu ya Bu ya. Dan saya lihat apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan observasi, kegiatan pembelajaran Ibu di kelas itu, kalau saya melihatnya itu sudah bagus Bu, kelihatan antusiasme dari anak-anak dalam kegiatan mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, hari ini Ibu mohon maaf ya, saya mengganggu lagi. Kegiatan kita hari ini adalah tindak lanjut dari kegiatan kita yang kemarin Bu. Ya, hari ini disebut dengan kegiatan pasca observasi. Intinya saya ingin mengobrol sama Ibu, kita saling berbagi saja ya Bu. Tidak ada niat saya untuk menggurui Ibu, untuk menilai Ibu, mencari kesalahan Ibu, kekurangan Ibu. Di sini kita hanya saling berbagi saja. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya baik bagi diri saya sendiri maupun Ibu Sri Utami. Ya. Bisa ya Bu ya, kita mulai saja. Pertama ini saya ingin bertanya kepada Ibu tentang ingin mengetahui bagaimana perasaan kesan Ibu terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Kesannya itu seperti apa? Kesannya saya merasa puas dengan pembelajaran kemarin. Tadi yang ikut aktif dalam kegiatan tersebut. Ada kegiatan anak-anak yang aktif mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Nah, kemarin Ibu menyampaikan pada saat sesi kita observasi, Ibu menyatakan bahwa Ibu pembelajaran yang Ibu lakukan itu pada dasarnya ingin mengembangkan sikap sosial Ibu. Sikap sosial dari siswa di kelas Ibu. Ibu ingin melihat tumbuhnya sikap kebersamaan, kolaborasi di antara mereka. Menurut Ibu, ya, apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan tidak? Secara keseluruhan sudah, tapi memang ada siswa yang belum aktif bekerja kelompok. Untuk bagian kita sih sudah, tapi ada beberapa siswa yang belum dalam pembelajarannya. Artinya Ibu sudah berusaha, tapi memang masih ada beberapa kendala, beberapa hal yang menurut Ibu belum maksimal gitu ya. Hasilnya itu belum kelihatan betul tampak gitu. Tumbuh kegiatan sikap sosial, kerjasamanya itu belum tampak kayak gitu ya Bu. Baik. Tapi secara keseluruhan menurut Ibu sudah baik kok itu kegiatan pembelajaran. Keseluruhan sudah baik. Sudah
artinya prosesnya seperti apa Bu? Mereka kerja kelompok terus yang mereka kerja kelompok, jadi saya sesuaikan dengan gaya belajarnya. Gaya belajarnya kan ada yang sukanya hanya ada yang hanya suka melihat, ada yang suka dengan praktek. Jadi saya kelompokkan menurut belajar. kalau gitu ya pengelompokan itu yang Ibu lakukan itu didasarkan dari kelas 3 itu ya tadi ya. Nanti ada yang membaca, ada apa tadi? Visual, ada yang audio, ya mendengar berarti ya, ada yang kinestetik gitu ya. Nah dari ketiga gaya belajar mereka itu, menurut Ibu itu yang paling Ibu suka itu yang mana? Saya paling suka yang Yang praktik ya. Kenapa yang kegiatan pembelajar gaya belajarnya yang visual, yang audio, kenapa kurang suka? kontrak itu anak jadi banyak bergerak, dia melakukan kegiatan sendiri, jadi dia tahu hasilnya sendiri, hasilnya seperti apa gitu. Kalau cuma gambar kan dia belum tahu prakteknya nih, tapi kalau yang sudah praktek kan oh iya benar loh gitu. Jadi pembuktian langsung gitu ya Bu ya, pembuktian langsung. Sementara kalau yang gaya belajarnya dengan membaca gimana itu? Jadi hanya membaca hasil dari kegiatan praktek itu tadi. Terus yang audio Kalau gimana? yang audio dia bisa mengetahui dengan membaca dan juga dengan dibantu gambar-gambar. Ibu berarti sudah luar biasa bagus. Ibu sudah bisa membedakan mana yang tugas yang harus diberikan ke anak itu berdasarkan dengan gaya belajar. Nah gitu ya Bu ya. Terus dari ketiga gaya belajar tersebut Ibu, hasil yang paling memuaskan itu yang mana Bu? Yang penguasaan yang tadi yang percobaan langsung dia praktek. Sistemnya gimana Ibu? Pemberian tugasnya itu seperti apa tuh? Misalkan ke yang kan berbeda mungkin ya Ibu berikan ya, ke yang mendengar, yang melihat, terus yang melakukan langsung, itu ada perbedaan pemberian tugas itu apa gimana? Kalau untuk praktek kan kita semua kelompok diberikan tugas praktek, bahan-bahan Sama itu Bu? Oh, sama. Cuma nanti hasil laporannya untuk presentasinya saya berikan. Untuk yang anak yang suka audio, dia sudah ada hasil dari prakteknya sudah dituliskan. Untuk yang visualnya ditambah dengan gambar-gambar untuk nanti presentasinya, jadi lebih gampang. Oh ini campuran antara air dan gula, oh iya seperti ini. Kalau yang praktek dia tidak pakai tulisan lagi, tapi dia langsung ke depan, langsung praktekkan dan langsung menjelaskan sendiri hasil yang mereka. Oh gitu ya Bu. Tapi itu artinya berarti mereka mempraktekkan kegiatan yang sama gitu ya Bu? Kegiatan sama. Oh gitu. Itu presentasinya beda. Kemarin kan anak-anak belajar tentang apa kemarin tuh Bu? Percobaan Campuran homogen dan heterogen gitu. Ya. Jadi dari kegiatan praktik itu artinya bahannya sama, ya, kegiatannya pun sama gitu ya Bu ya. Cuman ketika mempresentasikan mereka berbeda gitu ya Bu. Perbedaannya kalau yang tadi apa? Yang audio itu gimana? dia menulis. Hanya menulis gitu ya Bu ya? Oh, hanya menulis. Kalau yang apa? Melihat? Menulis disertai gambar. Menulis sebagai gambar. Sementara kalau yang apa tadi kinestetik? Dia langsung praktek di depan dan langsung menjelaskan. Oh, artinya ini kalau saya perhatikan yang melihat, yang mendengar hanya menulis saja ya Bu. Terus yang melihat menulis serta gambar, yang kinestetik sambil menjelaskan itu. Kalau boleh saya simpulkan berarti kalau dilihat dari tingkat kemampuannya justru yang menulis itu yang kemampuannya paling rendah gitu ya Bu. Ya,
Iya, karena dia kan menulis juga dengan bantuan guru, maksudnya nggak langsung, oh ini begini kan dibantu dulu. Dia maunya hasilnya seperti betul apa enggak. Konkret. Artinya ibu arahkan dulu gitu ya, diarahkan dulu. Oh, sistemnya berarti apa di checklist gitu ya bu, oh, bukan menulis gitu ya. Yang menulis ada di bawah. Oh. Nah, dari hasil pembelajaran yang kemarin, itu tadi kita sudah maksimal. Sudah maksimal nggak? Belum. Kalau maksimal sih belum Pak, Oh. karena kan kemampuan anak saya tuh beda-beda gitu. Kalau maksimal 100% sih belum. Pasti secara keseluruhan sudah materi Sudah sampai, cuman belum maksimal. Tapi secara keseluruhan gitu ya bu ya, sudah baik gitu. sudah baik. Sudah baik. Boleh nggak ibu menceritakan kira-kira dari kegiatan pembelajaran kemarin itu hal yang membuat ibu puas itu dari segi apanya bu? Ada puas nih dengan hasil pembelajaran kemarin itu dari hal apa nih? Seperti ini saya puasnya anak-anak tuh belajarnya kerja kelompoknya anak-anak sudah kelihatan. Oh. Terus aku kerja sama dengan teman sudah kelihatan, tanya jawabnya juga sudah, terus mempresentasikannya ke depan kelas anak-anak juga sudah bisa. Jadi saya merasa puas karena semua gaya belajar yang dia pakai itu hampir ya hampir semua sudah bisa. Artinya dari kerja kelompok, dari kerjasama, dari presentasi hasil diskusi, ibu melihat itu sudah bagus ya bu ya. Nah, kira-kira ada tidak yang masih menurut ibu masih perlu ibu tingkatkan supaya lebih bagus lagi kegiatan pembelajaran anak tersebut? Kalau untuk saya sendiri ya, saya sendiri yang perlu saya tingkatkan itu masalah IT. Mungkin saya kurang, yang harus saya tingkatkan mungkin saya harus banyak belajar untuk IT. Ya, artinya ini berarti yang ini berkaitan dengan kemampuan ibu sendiri gitu ya bu ya. Ya. Nggak usah khawatir bu, kalau masalah IT saya sendiri juga belum paham, belum begitu bisa, tapi kita masih bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita di sekolah ini yang kita lihat banyak kok. Kita lihat banyak yang mampu menguasai IT, ada Bu Rika, ada Bu Widi dan sebagainya, itu orang-orang yang bisa kita minta bantuan supaya apa? Supaya kegiatan pembelajaran kita itu lebih menarik ketika kita membawakannya di depan anak-anak. Terus gini bu, menurut ibu kira-kira supaya ketercapaian kompetensi itu bisa tercapai maksimal gitu ya bu ya, apa yang harus ibu lakukan? Sepertinya saya harus banyak belajar, bertanya, belajar dengan teman, belajar dengan orang yang sudah lebih berpengalaman, sehingga saya bisa meningkatkan kualitas saya dengan baik. Intinya memang ya itulah tugas dan fungsi kita sebagai pengajar, bukan hanya sebagai itu ya, kita juga harus tetap terus belajar. Kita jangan sampai terlalu asik, terlalu betah di zona nyaman, karena seringkali kita melihat ya bu ya, teman-teman kita juga banyak yang karena sudah terbiasa tinggal di zona nyaman, ada tantangan sedikit saja sudah mengeluh, capek kan gitu ya bu ya, capek. Lain dengan ibu, saya yakin ibu punya kemampuan, punya keinginan untuk terus maju. Kira-kira ibu tindak lanjut apa yang akan ibu lakukan untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas ibu? Tindak lanjut apa? Saya harus lebih banyak bertanya, lebih banyak belajar. Karena kurang saya mau belajar tentang IT, saya mau belajar buat PPT segala macam, itu saya mau belajar lagi supaya pembelajaran saya lebih maksimal. Ya, itu suatu hal yang luar biasa ya bu ya sendiri ya. Mungkin dari segi apa namanya praga bisa juga mungkin ya bu ya, praganya mungkin bisa juga itu, karena saya sendiri juga masih banyak belajar dari orang-orang sekitar. Nah, terus
Terus Ibu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu miliki, kemampuan apa yang Ibu miliki dalam kaitan tugas Ibu sebagai seorang pendidik? Saya yakin setiap orang punya kompetensi yang bisa dimunculkan gitu ya. Dari segi Ibu sendiri, kira-kira apa nih yang bisa Ibu munculkan kompetensi yang Ibu miliki tersebut? Ibu sudah punya apa, bekal apa, punya kemampuan. Saya yakin Ibu pasti punya kemampuan yang bisa ditonjolkan. Kira-kira apa Bu? Mungkin saya menguasai kelas untuk anak-anak kelas yang saya pegang ya. Alhamdulillah saya bisa menguasai Ya, kelas. penguasaan kelas Ibu memang saya kelihatan kemarin itu bagus sekali, anak-anak tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Ini itu sebuah hal yang luar biasa. Ibu bisa menguasai kelas Ibu sendiri. Apalagi Bu? Ya. Oh, itu ya. Kalau konsep belajar, kalau materi pasti harus saya kuasai karena sebelum mengajar saya harus membuat pembelajaran dulu dan cara dulu supaya saya bisa mengajar. Iya. Kira-kira ada nggak yang Ibu harus tingkatkan gitu, kompetensi Ibu sudah dimiliki tapi perlu ditingkatkan? Ada nggak? Mungkin saya harus lebih banyak belajar, Pak, bertanya, belajar dengan tenang jawab, mampu, lebih pintar lah, yang lebih pengalaman dari saya. Baik Bu Sri, ini untuk kegiatan pembelajaran ini untuk meningkatkan proses pembelajaran yang Ibu lakukan, kira-kira ada nggak pihak dari lingkungan sekolah ini atau dari luar yang bisa memberikan dukungan kepada Ibu untuk meningkatkan kompetensi Ibu? Semua pihak ya. Dari anak-anak, orang tua siswa juga Sejawat gitu ya Bu, termasuk pimpinannya kali ya Bu ya, pimpinan juga itu pasti ya. Nanti itu akan memberikan dukungan dengan segala usaha. Ya, saya yakin apapun usaha Ibu yang penting untuk kemajuan murid itu pasti akan mendapat dukungan baik dari pimpinan, dari rekan sejawat dan dari lingkungan sekitar Ibu juga. Terus tantangannya apa Bu? Kira-kira tantangan untuk mencapai pembelajaran Ibu yang menyenangkan bagi murid itu apa? tantangannya. Ada nggak tantangan? Ibu ingin membuat suasana misalkan pembelajaran yang menyenangkan, aktivitas di kelas itu terlihat lebih hidup, ada kolaborasi di antara siswa, itu kira-kira ada nggak tantangan? Kalau saya sih yang penting anak-anak senang dulu sama saya, dia cinta sama saya gitu. Kalau anak-anak udah senang sama saya, pasti dia nurut apa yang saya mau. Ya. Ya, artinya Ibu kan sebagai pendidik memang harus setuju dengan Ibu, anak harus nurut sama Ibu. Tapi ingat posisi Ibu bukan sebagai orang yang harus kamu harus nurut sama saya gitu ya Bu. Artinya ya mungkin Ibu menjadi penuntun bagi anak-anak untuk mengarahkan mereka menjadi siswa yang lebih berkarakter, punya kemauan dan kemampuan dalam berkolaborasi, bekerja sama di kelas. Oke Ibu, terus mungkin selanjutnya tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Tindak lanjutnya dari kegiatan pembelajaran kemarin itu mungkin Ibu melihat ada sesuatu yang harus diperbaiki, ada sesuatu yang harus di follow up tuh follow up itu pokoknya diperbaiki, ditingkatkan lagi supaya kegiatan pembelajaran itu dari mungkin dari Ibu melihat kekurangan saya di sini nih, saya harus tindak lanjuti gitu. Kira-kira apa tindak lanjutnya? Ya, salah satunya itu mungkin ketika kegiatan Ibu di kelas itu ada anak yang kurang menguasai materi atau apa, mungkin Ibu bisa mencari solusi, melakukan tindak lanjutnya seperti apa gitu.
untuk solusi anak-anak yang belum saya anggap belum mampu atau mampu ya, Ya. saya pindahkan tempat duduknya, saya pindahkan tempat Ya. duduk ke depan supaya dia lebih fokus. Kalau anak yang sudah saya anggap sudah bisa posisi di situ bisa. Sebetulnya pada dasarnya anak itu pada dasarnya bisa sih Bu, saya lihat sih anak-anak ibu tuh hebat-hebat luar biasa, semua bisa ketika mereka diberikan kesempatan gitu ya. Buktinya kemarin saya lihat siswa yang saya anggap diam kok bisa mempresentasikan hasil diskusi mereka itu gitu. Baik Ibu, dari kegiatan pembicaraan kita hari ini mungkin Ibu bisa mengambil kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran Ibu itu seperti apa? Kesimpulannya. Sebenarnya untuk pelajaran kemarin itu secara keseluruhan sudah berhasil dan Tuhan, walaupun masih ada beberapa siswa yang masih belum bisa bekerja sama dengan baik, tapi saya anggap Jadi tantangan buat Ibu ya Bu ya. Cukup Bu? Ada lagi? Ada yang mau disampaikan lagi? Baik Ibu, mungkin itu saja yang obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak atas segala kesempatannya, atas segala waktunya. Mudah-mudahan dari kegiatan pertemuan ini menjadikan titik awal buat kita semua, buat sekolah kita menjadi lebih baik lagi, terutama dalam kegiatan melayani siswa ya. Kegiatan melayani siswa, kegiatan mendidik siswa. Mudah-mudahan dari sekarang ini Ibu lebih semangat lagi, lebih banyak lagi ide-ide untuk membuat siswanya lebih aktif, kreatif, inovatif di kelas Bu. Ya. Itu saja Bu Sri, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, ini 3 hari ini saya mengganggu aktivitas Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan bisa menjadi sesuatu hal yang berguna, terutama untuk kemajuan sekolah kita. Sekali lagi terima kasih Bu Sri. sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.